melihat di DPR waktu itu tidak memasang fotonya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami sedang berada di samping Bapak Eki Asehanto, anggota DPD Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan. Pada kesempatan kali ini Bapak, Ya. kami akan menanyakan beberapa mengenai ya. demokrasi yang istilahnya didahului oleh Bapak Prabowo Subianto. Oke, ya, Pak Prabowo. Ya. Sebagai partai oposisi ya, PDIP, kira-kira tanggapan Bapak mengenai kebebasan dalam bersuara atau demokrasi pada zaman Bapak Prabowo Subianto ini. Oke. Dan namanya demokrasi itu siapapun yang memimpin semua punya hak yang sama, ya. Jadi ketika walaupun PDI Perjuangan ada di pihak oposisi, tapi kalau kebijakan pemerintah Prabowo itu memang benar dan pro dengan rakyat, maka kita harus juga mendukung walaupun dari pemerintahan Pak Prabowo. Tetapi yang perlu kita kritisi apabila ada program-program pemerintah yang tidak pro rakyat dan merugikan rakyat, maka PDI Perjuangan yang paling garda paling depan yang akan memprotes, mengkritik dan memberikan masukan kepada pemerintah supaya ada perbaikan-perbaikan program yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. Itulah tugas dari kita sebagai partai yang di luar pemerintahan seperti itu. Jadi ketika walaupun kita di luar pemerintahan, ketika ada program yang memang itu sangat baik dan itu sesuai dengan rakyat, ya kita harus dukung. Terus pertanyaan berikutnya ya Pak, kan PDIP termasuk partai yang pada saat pemilu presiden kemarin tidak berkoalisi dengan Bapak Prabowo ya, sebagai salah satu infrastruktur politik negara terhadap pemerintahan presiden. Saya mau meminta tanggapan Bapak terkait dengan pelanggaran HAM pada tahun 98 yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Itu macam demokrasi dan kebebasan berpendapat bagi masyarakat saat ini. Jadi gini ya, kalau saya melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi setelah mengumumkan beberapa pelanggaran HAM yang sudah disampaikan ada beberapa beberapa itu kan pelanggaran HAM yang dan beliau sebagai presiden sudah minta maaf atas pelanggaran HAM itu yang diakuinya pelanggaran HAM oleh pemerintah sebelumnya, yang salah satunya adalah pemerintahnya sekarang itu. Menurut saya, asalkan ini tidak dilakukan lagi, kemudian juga ada perlakuan, kemudian ada juga pendekatan dengan korban-korban yang saat itu terjadi, saya kira sudah tidak akan mengganggu mempengaruhi demokrasi di Indonesia lagi. Semua adalah yang penting pendekatan, kemudian pengakuan, kemudian setelah itu meminta maaf, kemudian juga memberikan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan di masa lalu. Jadi banyak sekali khususnya kemarin yang mahasiswa yang menjadi korban dan sebagainya, yang hilang dan sebagainya. Itu maka itu tadi yang penting sekarang harus membenahi melakukannya terkait dengan HAM. Pemerintah Prabowo sudah ada menteri HAM sekarang yang dipecat dan ditutup, maka HAM ini harusnya khususnya ini sudah bisa fokus pada baik antisipasi pelanggaran HAM, kemudian penyelesaian HAM kalau sudah ada pelanggaran, kemudian juga merekonsiliasi HAM yang sudah dilakukan di seperti ini. Mungkin yang intermezzo saya Bapak melihat di DPR waktu itu tidak memasang fotonya Mas Gibran, ini saya tanggapan Bapak. Itu ya kalau dari saya pribadi ya semestinya yang namanya presiden itu satu paket ya, berdiri sendiri artinya Pak Prabowo yang maju sendiri ya ora iso kan gitu, kampanye Pak Presiden itu ada kan sepaket pakai presiden dan wakil presiden. Nah, beliau kemudian ini melakukan apa yang menjadi programnya berdua ini, visi-visinya berdua ini kan gitu. Harusnya juga ada. Oke. Mungkin itu saja yang ditanyakan mengenai pemerintahan yang sudah dinaungi oleh Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas atensi dan Bapak. Kami ucapkan maaf. Siap. Oke, sama-sama. Demikian paparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.